Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah masuk pada pertengahan bulan suci Ramadan. Artinya sudah hampir separuh daripada bulan Ramadan kita kerjakan. Sudah hampir sebahagian daripada Ramadan kita kerjakan dan kita habiskan. Maka sudah barang tentu ini menjadi evaluasi dan introspeksi bagi kita bersama. Dalam 15 hari Ramadan yang sudah kita kerjakan, apakah masih banyak kekurangan di dalamnya? Apakah masih banyak kesalahan dan kekeliruan di dalamnya? Apakah sudah bersesuaian dengan standar daripada tujuan yang dikehendaki oleh bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Ramadan tahun ini kita mengalami banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Jangan sampai Ramadan pada tahun ini kita melewati keutamaan-keutamaan yang dibawa oleh bulan suci Ramadan. Maka oleh sebab demikian, bersama kita teliti kembali, bersama kita lihat kembali apa yang sudah kita lakukan pada separuh Ramadan yang sudah kita jalani, separuh Ramadan yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa demikian? Sebab tidak ada jaminan apakah Ramadan tahun akan datang kita akan masih diperjumpakan kembali. Tidak ada jaminan apakah Ramadan pada tahun berikutnya kita masih bisa melakukan ibadah puasa sebagaimana puasa yang sedang kita alami. Jangan sampai keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh bulan suci Ramadan, dia ini ibarat tamu. Kalau ada tamu datang membawa berbagai macam bawaan, tentu kita akan senang. Walaupun sejatinya ada tamu datang tidak membawa bawaan, itu pun sudah merupakan keberkahan sendiri. Sebab adanya tamu, dia merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita mendengar sebuah gambar gembira bahwa tamu yang datang bukan sekedar tamu biasa. Bahwa tamu yang akan datang ke rumah kita bukan sekedar tamu yang lalu lalang sebagaimana kebanyakan tamu pada umumnya. Dia membawa berbagai macam hadiah. Dia membawa berbagai macam sesuatu yang hampir kebanyakan manusia menyenanginya, umpamanya baik itu makanan, hadiah-hadiah, perhiasan dan lain seterusnya. Itu tamu dalam sifat duniawi. Tamu yang datang kepada kita, yang hanya dikhususkan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia membawa yang namanya rahmah, dia membawa yang namanya maghfirah, dia membawa yang namanya idkum minan nar. Yang rahmah sudah kita lewati bersama 10 pertama bulan suci Ramadan. Itu fase di mana rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan dan dikucurkan kepada orang-orang yang berpuasa. Fase yang kedua, sekarang kita berada pada fase maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, seluas apapun dosa yang kita miliki, dan setinggi apapun dosa yang pernah kita kerjakan, tentu ampunan dan maghfirahnya Allah itu jauh lebih luas daripada azabnya.
Ampunan Allah jauh lebih besar daripada siksanya. Rahmatnya Allah jauh lebih luas daripada kemarahan yang Allah sediakan bagi mereka yang telah berdosa kepada Allah. Asalkan apa? Mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan fase maghfirah Ramadan ini dengan sebaik-baik ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Qurannya belum khatam, coba terus untuk bisa sampai khatam Qurannya. Syukur-syukur bisa berkali-kali khatam. Kalau seandainya tidak bisa berkali-kali khatam, ya minimal sampailah 1 kali khatam di bulan suci Ramadan ini. Kalau yang seandainya zikirnya masih kurang banyak, tambah zikirnya. Kalau biasa habis sholat zikirnya hanya istighfar sebanyak 3 kali. Ramadan ini tidak cukup hanya istighfar sebanyak 3 kali. Berapa banyak istighfarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dosanya sudah diampuni, jaminannya surga, akhlaknya paling bagus. Tapi kalau istighfar tidak kurang daripada 100 kali istighfar yang dipintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potongan model kayak kita ini, jaminan surga belum ada, neraka mungkin hampir nyerempet kita. Tapi kadang istighfar seenaknya. Begitu salah kepada Allah, kita lupa untuk kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat malam yang masih belum bisa mengerjakan, silahkan dikerjakan. Man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang mendirikan ibadah malam bulan suci Ramadan dengan sebaik-baik ibadah karena iman kepada Allah dan juga berharap akan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampunkan dosa orang tersebut. Ibadah malam ya diisi dengan tarawihnya. Jangan kemudian dengan adanya virus Covid ini menjadi penghalang kita untuk ibadah kepada Allah. Tidak bisa datang ke masjid, dirikan ibadah salat di rumah. Jadikan rumah kita sebagai masjid-masjid yang bertebaran di lingkungan kita. Dan ini satu pemandangan yang satu sisi ia membawa duka, tapi pada sisi yang lain saya sedikit agak bersyukur. Kenapa? Sehingga rumah-rumah orang yang beriman kembali seperti zaman dahulu kala. Zaman dulu itu rumah-rumah orang beriman, kalau sudah menjelang waktu maghrib, selesai maghrib, yang berkumandang adalah ibadah-ibadah kepada Allah. Yang berkumandang bacaan zikir-zikir, yang berkumandang tilawatil Quran, yang berkumandang salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kadang kita melihat rumah orang yang ngakunya iman kepada Allah, agamanya Islam, azan berkumandang, tapi televisi masih main keras-kerasan dan saingan dengan suara azan yang berkumandang di masjid. Kita rindu dengan suara orang-orang tua yang dia membaca burdah, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Di pojok satu lagi membaca zikir, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij alal muslimin. Di sebelah lagi ada anak-anak yang sedang murajaah menghafalkan Quran dan lain seterusnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari di mana kita tinggal masuk dan melangkah kepada bagian yang pertengahan selanjutnya daripada bulan suci Ramadan. Ayo bersama kita niatkan kembali, kita kencangkan sabuk kita kencangkan ikat pinggang kita, pasang niat dengan baik dan benar untuk menyelesaikan sisa daripada bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian kita nanti menyesal, tamunya sudah pergi, kita tidak memberikan sebaik-baik penghormatan. Bahkan kalau nanti Ramadan sudah akan pergi meninggalkan kita, yang namanya langit dan juga bumi akan menangis dengan kepergian Ramadan. Seandainya umatku tahu, kata Rasulullah, seandainya umatku tahu apa yang terdapat dalam bulan suci Ramadan,
dari keindahanannya, dari kemewahannya, dari kebaikan-kebaikan yang dibawa olehnya, maka niscaya umatku, kata baginda Nabi, mereka akan meminta 11 bulan yang lainnya dijadikan sebagai bulan suci Ramadan, karena begitu banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita jumpa esok hari di jam yang sama, kesempatan yang sama, dan juga dengan tema dan acara yang sama. Selamat berbuka puasa. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bijahi man unzila ilaihil Fatihah. Ya farijal hammi wa ya kashifal ghammi, ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham, ya dafi'al bala ya Allah, ya dafi'al bala ya Rahman. Allahumma adfa' warfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar وسيوف المختلفة والشدائد والمهن من بلدنا هذا ومن سائر البلدان إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوام الطريق بالله توفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Panjenenganipun Mbah Ki Abdul Karim Lirboyo